Sejarah Merpati Putih didirikan pada tanggal 2 April 1963 di Yogyakarta. Sang guru Merpati Putih adalah Bapak Saring Hadipurnomo, sedangkan pendiri perguruan dan guru besar sekaligus pewaris ilmu adalah Purwoto Hadipurnomo yang biasa kita panggil dengan Mas Pung, dan juga Budi Santoso Hadipurnomo yang biasa kita sapa Mas Budi sebagai guru besar terakhir yaitu generasi ke-11 atau grade 11. Arti dari Merpati Putih itu sendiri adalah suatu singkatan dalam bahasa Jawa, yaitu Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening, yang artinya dalam bahasa Indonesia mencari sampai mendapatkan tindak kebenaran dalam ketenangan. Sehingga diharapkan seorang anggota Merpati Putih akan menyelaraskan hati dan pikiran dalam segala tindakannya. Sekilas itu juga PPS Betako Merpati Putih mempunyai moto, sumbang sihku tak berharga, namun keikhlasanku nyata. Peragaan dari Merpati Putih pertama adalah seni jurus Merpati Putih dan TGR IPSI. 5 pesilat anggota Merpati Putih memperagakan gerakan seni, di mana yang pertama dilakukan adalah salam pembuka pencak silat yang akan dilanjutkan dengan jurus tunggal IPSI, dan juga ada ganda IPSI, regu IPSI, dan jurus khas rangkaian Merpati Putih dalam rangkaian gerak koreografi pencak silat. Merpati Putih dalam sejarahnya adalah bela diri yang mengutamakan gerakan dan serangan-serangan kaki dan tangan. Bela diri pencak silat Merpati Putih salah satu perguruan historis yang ikut melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa, menjadi benteng dan pilar kekuatan bangsa Indonesia.
Dalam merpati putih ada satu keilmuan yang dinamakan dengan getaran. Ilmu getaran ini juga sudah mendunia. Tidak hanya di Indonesia tapi juga sudah sampai ke mancanegara. Dengan latihan yang benar dan tekun, seorang anggota merpati putih dapat mempunyai kemampuan untuk melihat dengan mata tertutup. Dan peragaan setelah ini kita akan panggilkan adik-adik kita Syarla dan Azam yang akan memperagakan getaran. Kami akan panggilkan untuk volunteer untuk menutup mata adik-adik kita. Mungkin ada volunteer yang bisa naik ke atas panggung untuk menutup mata adik-adik kita sebelum mereka melakukan peragaan. Adik Syarla ini kelas 8 dan adik Azam berusia 10 tahun kelas 4 SD. Dengan kemampuan ini Merpati Putih juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial berupa pelatihan khusus bagi para tunanetra agar dapat lebih mandiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ketergantungan terhadap orang lain. Setiap peserta diajarkan untuk mampu mengenali suatu objek berupa mengenali warna, mencari, mengenal benda objek lainnya, juga menentukan arah berjalan tanpa perlu bantuan tongkat. Setelah ini kita akan melihat peragaan dari adik-adik kita yang akan melewati halang rintang yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan nanti juga adik-adik kita akan mencari bantal yang berwarna dan akan meletakkan kepada tempat sesuai dengan warnanya. Untuk saat ini kita masih menunggu adik-adik kita untuk memulai peragaannya. Kita akan segera lihat adik-adik kita untuk melakukan peragaan. Silakan untuk Syarla dan Azam melewati halang rintang yang sudah ada di depan adik-adik. Ya, silakan. Ya, kita lihat. Mereka mencoba mengitari halang rintang yang ada dan mencoba mengambil bantal berwarna dan menentukan sesuai dengan warnanya. Adik Azam dan Syarla boleh dulu melewati halang rintangnya dulu. Sambil coba lewati halang rintangnya. Berdiri di atas matras, iya. Berdiri di atas matras dulu. Sambil dicari ada bantalnya, nanti ditentukan, dilempar ke sesuai dengan warnanya. Ya, kita lihat adik Azam. Ya, ada satu lagi bantal berwarna kuning, iya. Diletakkan di tempatnya sesuai dengan warnanya. Kita masih tunggu. Ya, satu lagi, satu terakhir dari Mas Azam diletakkan. Ayo, betul apa enggak? Ini kayaknya pura-pura salah nih. Iya, tepat semua. Terima kasih adik Azam dan Syarla. Boleh kembali ke tempat? Ke belakang lagi. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik Syarla dan Azam yang telah memperagakan getaran melewati halang rintang. Dan untuk selanjutnya masih di peragaan getaran kami akan panggilkan Mas Edi Junaidi, di mana beliau ini merupakan salah satu peserta yang ikut juga dalam pemecahan rekor muri, di mana Mas Edi waktu itu mengendari kendaraan bermotor dari Balai Kota Bogor sampai dengan Balai Kota DKI Jakarta, di mana rekor itu diikuti oleh 15 orang.
5 orang menggunakan mobil, 10 orang menggunakan sepeda motor, dan di mana 2 orang diantaranya adalah seorang tunanetra. Ya, Mas Edi sudah ada di tengah-tengah kita. Mungkin saya panggilkan lagi untuk volunteer dapat menutup matanya Mas Edi dengan lakban. Ya, ditutup dengan tisu apa kapas tuh ya? Oh, tisu. Jangan terlalu keras karena bulu matanya lentik saya lihat. Takutnya ketarik nanti sesudah. Ya, Mas Edi ini di Merpati Putih merupakan tingkat khusus 3. Ya, Mas Edi akan melakukan banyak sekali peragaan. Sekali lagi Mas Edi ini merupakan salah satu dari anggota Merpati Putih yang ikut dalam pemecahan rekor muri, yaitu mengendarai kendaraan bermotor dari Balai Kota Bogor sampai dengan Balai Kota DKI Jakarta, di mana rekor muri itu diikuti oleh 15 orang. 5 orang naik mobil, 10 orang menggunakan sepeda motor, dan 2 diantaranya adalah tunanetra. Nah, Mas Edi sekarang akan mencari sepeda. Dia akan naik sepeda melewati halang rintang. Tapi bisa naik sepeda Mas ya. Oh iya, ngalangin. Sumpitnya ngalangin. Oke, Mas Edi akan naik sepeda melewati halang rintang. Kalau tadi adik-adik Azam sama Syarla itu jalan, ini sekarang naik sepeda. Jangan lupa ngerem Mas. Ya. Sekali lagi Mas Edi merupakan tingkat khusus 3 di Merpati Putih. Dia akan mencoba muter untuk melewati halang rintang yang ada. Oh, disingkirin dulu. Masih mau muter lagi Mas? Oh udah. Oke, selanjutnya Mas Edi akan mengambil sumpit dan akan melempar kepada sasaran yang sudah disiapkan oleh panitia. Silakan Mas cari sumpitnya. Sumpit ini dilempar ke sasaran ya Mas. Oke. Ya. Cari sasarannya Mas Edi. Jangan ke sini Mas. Ya, Mas Edi akan cari sasarannya lalu akan dilemparkan. Iya. Dicari sasarannya Mas. Wah. Dihabiskan Mas semua sumpitnya dilempar ke sasaran. Dihabiskan Mas. Iya. Satu lagi terakhir. Iya. Oke, untuk selanjutnya Mas Edi kita akan panggilkan untuk volunteer selanjutnya. Di mana volunteernya akan ya, untuk selanjutnya Mas Edi mencari senjata andalan Merpati Putih yaitu kudi. Kita panggilkan volunteer mungkin supaya Mas Edi bisa
mencari sasaran, lalu mengenai sasarannya dengan senjata andalan dari Merpati Putih yaitu kudi. Kita juga panggilkan volunteer untuk membawa balon berwarna. Nanti Mas Edi akan tebak warnanya dan akan dipecahkan juga dengan kudi. Agak ke sana Mas, boleh volunteernya di areanya Mas Edi. Nah di area Mas Edi, nggak apa-apa Mas, salah-salah dikit kena mah biasa. Maju sedikit. Nah, oke Mas Edi silakan dicari mungkin balon berwarna hijau lalu dipecahkan Mas. Balon yang berwarna hijau dulu Mas. Balon berwarna hijau dicari Mas lalu dipecahkan. Berwarna hijau Mas. Oke, tangannya juga nggak apa-apa Mas, tangannya aja Mas. Balonnya Mas, oke. Untuk selanjutnya warna kuning boleh Mas. Balon warna kuning Mas. Iya, selanjutnya balon terakhir Mas. Tolong dipecahkan. Ya, terima kasih buat volunteer. Untuk selanjutnya Mas Edi akan mencoba merapihkan kartu remi. Kartu remi yang sudah diacak-acak oleh volunteer. Nah, sekarang Mas Edi merapihkan kartu remi. Tolong dicari Mas volunteernya, lalu rapihkan kartunya Mas. Udah Mas, silakan. Silakan dicari Mas. Tolong diurutkan kartunya Mas. Dicari dulu Mas. Mas Edi akan mengurutkan kartunya lalu dirapihkan sama dia. Saya sampaikan lagi bahwa Getaran Merpati Putih ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah dikenal sampai mancanegara. Nah Mas Edi akan coba merapihkan kartunya. Tuh, iya. Oke, Mas Edi akan coba merapihkan kartunya. Ilmu getaran ini juga digunakan oleh para tunanetra untuk dapat melakukan kegiatan mandiri karena memang dilatih khusus kepada mereka untuk mengenali warna, mencari dan mengenali benda objek lainnya. Juga para tunanetra dapat menentukan arah berjalan tanpa bantuan tongkat. Ya Mas Edi mencoba menyelesaikan untuk kartunya. Masih belum lengkap, akan coba dilengkapi dulu. Nanti kalau udah lengkap sepedanya boleh dibawa pulang Mas. Ya Mas Edi mencoba melengkapi kartunya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Mas Edi ini merupakan pemegang rekor muri. Karena mengendarai kendaraan bermotor dari Balai Kota Bogor sampai dengan Balai Kota DKI Jakarta. Di mana ada 15 orang, 2 diantaranya adalah seorang tunanetra. Ya Mas Edi sedang mencoba mengurutkan kartunya.
Bisa lebih cepat Mas Edi? Iya, bisa lebih cepat Mas karena kartunya mau dipakai buat main. Masih dicoba diurutkan lagi sama Mas Edi kartunya. Sudah lengkap? Sudah lengkap? Belum. Oh, dia tahu sendiri belum lengkap. Kalau belum lengkap tolong dilengkapin Mas Edi. Iya, kita lihat ada 2 kartu terakhir, 3 maaf. Ada 3 kartu terakhir yang akan dilengkapi. Sudah lengkap? Bagaimana? Mbak, volunteernya betul? Bisa dilihat betul? Iya. Oke, betul ya. Semuanya tepat ya diurutin sama Mas Edi. Oke, masih ada satu lagi. Terima kasih Mbak. Masih ada satu kali lagi. Saya boleh panggilkan satu volunteer lagi. Satu volunteer lagi untuk naik. Sekarang peragaan terakhir adalah volunteernya akan menggambar dengan spidol berwarna. Dan nanti Mas Edi akan tiru apa yang digambar oleh volunteer yang kita panggil ke atas panggung. Boleh silakan digambar, nanti Mas Edi akan meniru gambar dari teman kita volunteer ini yang akan menggambarkan. Silakan. Spidolnya apakah sudah disiapkan teman-teman panitia? Spidolnya apakah sudah disiapkan? Ada di mana? Oh, ada di bawah, ada di bawah. Nah, oke baik. Silahkan digambar sesuai dengan spidol warnanya. Nanti Mas Edi akan mengikuti apa yang digambar oleh volunteer di kertas. Mas Edi ini memang hobinya bersih-bersih dia, jadi dia nggak bisa lihat berantakan. Dia beresin sendiri, padahal ada panitia juga. Nanti aja Mas, beresinnya Mas. Silakan gambar apa aja, nanti Mas Edi akan menirukan, menyesuaikan dengan gambarnya. Kalau boleh warnanya beda-beda ya, jadi nanti Mas Edi akan mengikuti sesuai dengan warnanya. Dengan latihan yang benar dan tekun, sekali lagi seorang anggota Merpati Putih akan dapat mempunyai kemampuan untuk melihat dengan mata tertutup. Salah satunya tadi yang dicontohkan oleh Mas Edi juga dengan adik-adik tadi melewati halang rintang. Di mana kita juga berpartisipasi untuk mensupport teman-teman kita yang tunanetra untuk mengenali warna, mengenali benda objek lainnya dan menentukan arah berjalan mereka. Sehingga mereka dapat berkegiatan secara mandiri. Gimana Mas, sudah selesai? Nanti Mas Edi tolong tirukan gambarnya sesuai dengan warnanya Mas. Saya coba mendekat karena nggak kelihatan juga saya nanti takutnya. Saya coba mendekat melihat, Mas Edi boleh silakan ikuti Mas. Dengan warna yang sama. Dan tulisan yang sama. Ada 3 warna Mas yang digunakan. Silakan pilih sendiri sesuai dengan warnanya dan mungkin kata-katanya Mas. Oke. Ya, masih ada satu kata dan satu gambar Mas Edi.
Oke, ada satu tulisan lagi dan satu gambar Mas. Silakan ditiru sesuai dengan warnanya. Ya, satu lagi Mas, satu lagi. Tolong diikuti bentuknya tulisan atau gambar. Ya, kita lihat apakah gambarnya sudah sama dan sesuai dengan tulisannya. Ternyata sama. Baik, setelah kita saksikan peraga kolosal sebanyak 26 orang anggota Merpati Putih Jakarta Selatan mematahkan benda keras, maka kita akan lanjutkan dengan peraga berpasangan yang akan dilakukan oleh Mas Raffi dan Mas Juari, di mana mereka akan melakukan simulasi fight yang akan diikuti juga dengan pematahan benda keras. Baik, setelah ini akan diperagakan oleh Mas Surya Saputra. Kekuatan power dengan mencontohkan pematahan 3 sasaran, yaitu yang pertama adalah keprukan dengan sasaran 5 rangkap dragon. Dan selanjutnya Mas Surya akan melakukan pematahan dengan tulang kering kanan besi pompa. Selanjutnya dilanjutkan dengan tulang kering kaki kiri
sebilah besi pompa. Selanjutnya Mas Raffi dan Mas Juari akan memukulkan besi pompa ke tubuh Mas Surya. Penguatan selanjutnya dilakukan oleh Mas Juari. 5 rangkap pompa dragon dengan paha. Selanjutnya Mas Raffi dengan prestasi juara dunia di merpati putih akan menghabiskan semua sasaran yang ada. Pertama, 5 rangkap besi pompa yang akan dilakukan dengan keprukan. Mas Raffi selain juara dunia juga merupakan perolehan medali emas Kejurnas merpati putih. Selanjutnya Mas Raffi akan melakukan sodokan. Selanjutnya cecaan 5 rangkap beton cor. Selanjutnya Mas Raffi akan melakukan circle atas yang akan dipegang oleh Mas Juari. Masih ada 2 sasaran lagi yang akan dilakukan oleh Mas Raffi. Punggung siku ke bawah. Dan ini merupakan sasaran terakhir dari Mas Raffi. Ada satu lagi sasaran terakhir. Kita lihat masih ancang-ancang Mas Raffi. Dengan ujung siku ke bawah. Ya, sasaran terakhir. 3 rangkap besi plat akan dipukul dengan tebangan ke bawah. Tebangan ke bawah kanan. 3 rangkap besi plat. Ya, semua sasaran sudah dihabiskan oleh Mas Raffi. Ya, untuk terakhir kita akan panggilkan Mas Edi untuk menutup seluruh rangkaian peragaan dari Merpati Putih Indonesia. Mas Edi sedang mencari sasaran yang akan dipukulkan oleh Mas Edi. Mas Edi melakukan dengan mata tertutup. Sedang dicari sasarannya. Ya.
Dengan demikian berakhir seluruh rangkaian peragaan dari Merpati Putih Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Pekan Kebudayaan Nasional. Ruang Bersama Indonesia Bahagia. Kami, Merpati Putih Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak kepada Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pekan Kebudayaan Nasional 2020 dan Ruang Bersama.